Nana sedang melihat poster film yang ada di sepanjang lorong. Banyak sekali film bulan ini, membuat dia ingin membeli tiket lagi untuk melihat film yang lain. Sedangkan Levi dari belakang tak tertarik pada film, pandangannya hanya tertuju pada satu arah yaitu Nana. Gadis itu berdandan dengan sangat imut, membuatnya ingin sekali menerkamnya sekarang juga. Kenapa dia begitu muda di usianya yang sudah tua ini? Nana menatap Levi yang terang-terangan melihatnya begitu lekat. Tuan, hehem, tanya Levi yang masih setia menatap Nana. Anda jangan melihat saya seperti itu. Anda terlihat seperti ingin memakan saya, ucap Nana yang sedikit takut kalau ia akan diterkam di sini oleh pria itu. Jika saja bisa, aku akan melakukannya, balas Levi. Pada akhirnya Nana menyesal membawa Levi. Kalau dilihat-lihat memang pria berumur begitu dewasa tersebut memiliki paras yang menawan. Hanya saja ia tidak suka pria yang terlalu tua, tapi Levi selalu baik padanya. Tuan, saya ingin tahu, kenapa Anda menyukai saya? Sampai selama ini, tanya Nana yang ingin tahu alasan di balik itu. Kau manis, dan terkadang lugu. Satu hal yang perlu kau tahu, aku sulit sekali menyukai seseorang. Tapi jika aku sudah suka maka susah bagiku untuk melupakannya, ucap Levi yang membuat Nana menatapnya. Mata mereka saling bertemu, mendengar hal itu membuat dirinya merasa menjadi seseorang yang spesial tapi ia menyia-nyiakan orang yang sudah membuatnya seperti itu. Tuan, iya, saya akan berusaha membalasnya, ucap Nana yang langsung berlari meninggalkan Levi, membuat pria berusia 40 tahun itu mematung di tempat. Bagai orang bodoh yang baru menemukan otaknya, dia rasa ini hari keberuntungannya. Tiba-tiba sebuah tempat meluncur tepat di depan wajahnya. Levi melihat hal itu, ternyata ada 5 orang polisi di belakangnya. Beruntung Nana sudah pergi dari sini. Padahal ia sudah menghapus bukti tapi mereka selalu menemukan mereka. Levi mengeluarkan pistol dari sakunya, dan menembaki mereka, hingga 5 orang itu berguna dari lorong untuk bersembunyi. Levi berjalan ke arah mereka sambil berjaga, karena ada belokan di lorong itu, para polisi tersebut pasti sembunyi. Tanpa diduga, 5 peluru langsung mengarah ke arahnya. Levi lantas memutar tubuhnya ke belakang, hingga membuat peluru itu meleset dan mengenai tembok. Orang-orang yang baru masuk berteriak karena aksi itu. Levi sama sekali tak peduli dia menembaki 2 orang di antara mereka, lalu 2 lainnya bersembunyi di meja resepsionis. Di sana juga ada seorang wanita dan dia berteriak karena hampir menembus meja itu. Levi berdiri dan menembaki sisanya dan tanpa meleset sedikit pun. Setelahnya dia berlari ke arah lorong untuk menjemput Nana. Nana yang hendak masuk, tiba-tiba dicegah oleh Levi. Ada apa tuan? Kita kabur, ujar Levi yang berlari ke arah luar, lalu membuang sebuah benda. Beberapa detik benda bulat itu mengeluarkan asap tebal, hingga tidak ada yang sadar kalau Levi dan Nana sudah keluar dari sana. Saat mereka sudah jauh, Nana memukul lengan Levi hingga pria itu mengaduh kesakitan. Aduh, ini semua gara-gara tuan, ucap Nana kesal, harusnya ia pergi sendiri saja. Bukannya senang pria ini malah membuat masalah. Maafkan aku, ucap Levi sambil menunduk, harusnya ia tidak merusak kebahagiaan ini, tapi lagi-lagi ia gagal membahagiakan gadis pujaannya. Nana terdiam di gang sempit, di mana tak ada orang di sana. Ia sedang berpikir kenapa harus ada polisi dan juga kenapa kehidupan juga harus ada di situasi seperti ini. Ya sudahlah lagi pula ini yang ia pilih dulu bukan? Sudahlah tuan, kita pulang saja. Ucap Nana yang berjalan pergi, membuat Levi menghembuskan nafas karena merasa amat bersalah. Sekarang Sofia sedang melipat baju, yang baru saja kering. Walau banyak pembantu yang menyuruhnya untuk tidak melakukan hal itu, tapi Sofia juga bosan dan ya sekalian saja, lagi pula Kelvin juga sedang bertugas keluar. Tiba-tiba pintu terbuka menampakkan Nana dengan wajah cemberut dengan tekukan mulut seperti setengah lingkaran. Nona, Sofia yang melihat itu tentu saja heran. Ada apa denganmu? Nana yang sudah cukup dengan Sofia lantas mengadu. Nona tapi ada polisi yang menyerang Tuan Levi. Hah? Terus kalian tidak apa-apa?
Tanya Sofia yang memeriksa tubuh asistennya itu yang sudah mirip seperti adiknya. Tidak apa-apa, tapi filmku, rengek Nana dengan nada yang dibuat-buat. Ya sudah, film itu bisa kita beli, nanti aku minta pada Tuan Kelvin. Kita akan menonton di TV besar ini. Sofia menunjuk layar besar di samping mereka, ya memang mirip seperti temboknya. Tapi aku ingin menonton di bioskop, lagi pula jarang aku keluar, ucap Nana dengan wajah cemberut. Lain kali saja bisa, Nana. Kau jangan seperti ini, nanti Tuan Levi merasa bersalah padamu. Ya dia tadi meminta maaf padaku, ucap Nana sambil menunduk. Tuh apa yang ku bilang, dia jadi merasa bersalah. Lagi pula bukan salahnya kalau ada polisi yang menembakinya, mereka saja yang tiba-tiba buat ulah. Tapi kenapa Nona malah membelanya? Tanya Nana yang heran. Terus aku juga harus mengalahkannya begitu. Sudahlah. Jangan buat dia nambah sedih, oke? Ujar Sofia dengan senyuman, membuat Nana mengangguk pelan. Sebuah ketukan pintu membuat kedua wanita itu melihat ke arah yang sama. Ternyata Kelvin sedang memandang mereka. Nana langsung menjauh dan bersikap formal. Tuan, keluarlah Nana, ujar Kelvin yang membuat gadis itu langsung pergi mengikuti perintah. Kelvin berjalan sambil melihat tumpukan baju itu. Apa yang sedang kau lakukan? Hanya berdiri, ucap Sofia yang memang merasa, sejak Kelvin datang dia sedang berdiri. Pria itu menghembuskan nafas kasar karena jawaban Sofia. Bukan. Apa ini? Tanyanya sambil menunjuk. Baju, Tuan, balasnya lagi yang membuat Kelvin menepuk jidatnya. Dia mulai lagi. Baiklah cukup, kau melipat baju. Tanya Kelvin sambil melipat tangannya di dada. Oh iya, saya bosan makanya saya melakukannya, ucap Sofia dengan senyuman, walau jelas-jelas majikannya ini menyukainya, tapi ia rasa tidak sopan jika memanggil dengan namanya saja. Aku memberikanmu ponsel, TV dan hal lain, tapi kau masih saja nakal, ucap Kelvin yang heran, ia hanya ingin gadis itu diam, bersantai, tapi dia tidak bisa. Saya tidak nakal, Tuan. Kalau saya diam saja nanti saya gendut, ucap Sofia yang memiliki alasan lain sekarang. Kelvin yang mendengar itu tertawa kecil. Tapi buktinya, kau malah bertambah kurus di sini, ucap Kelvin, yang tahu kalau gadis itu melakukan yoga beberapa kali seminggu. Memangnya kenapa sih, saya tidak boleh melakukan hal ini? Toh tidak membunuh saya? Tanya Sofia yang merasa aneh dengan peraturan ini, ia ini juga butuh kegiatan. Masa harus makan tidur seperti seorang babi, itu menyebalkan. Tiba-tiba Kelvin mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah benda kecil berwarna hitam, tapi Kelvin merubahnya menjadi tongkat yang panjang. Pria itu juga melepas dasinya, membuat Sofia sedikit ketakutan. Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Aku ingat kata-katamu dulu, si penurut akan mendapatkan hadiah dan si pembangkang akan mendapatkan hukuman, maka kita lihat, apa setelah ini kau masih menjadi anak yang pembangkang? Tanyanya dengan senyuman yang begitu mengerikan menurut Sofia.